Selamat datang kembali di Vibe Positif Aja, tempat kita belajar satu hal yang paling fundamental dalam hidup, bahwa versi terbaik dari diri kita itu lahir saat kita berhasil mengendalikan emosi. Dan hari ini, kita akan bedah satu kalimat yang kelihatannya simple, tapi dalamnya bukan main. Kendalikan emosi sama dengan kendalikan hidup. Kenapa ini penting banget? Jujur aja deh, sebagian besar masalah dalam hidup kita itu bukan datang dari kejadiannya, tapi dari cara kita bereaksi terhadap kejadian itu. Sering kan, kita nyesel setelah marah-marah, nyesel setelah ngomong kasar, atau nyesel karena ambil keputusan pas lagi panik. Nah, disitulah letak masalahnya. Jadi, mari kita bahas tuntas gimana caranya biar hidup kita lebih damai, lebih terkendali, dan pastinya lebih bahagia. Coba deh kamu bayangin, kamu lagi nyetir mobil di jalan tol, tapi tiba-tiba rem mobil kamu blong. Apa yang terjadi? Panik, bahaya, dan kemungkinan besar nabrak. Nah, emosi yang gak terkendali itu persis kayak rem mobil yang blong. Hidup kamu jadi kayak mobil tanpa rem. Kalau emosi kamu meledak-ledak terus, kamu jadi gampang ngomel, gampang banget tersinggung, gampang patah hati karena hal sepele, dan yang paling parah, gampang marah tanpa mikir panjang. Akibatnya apa? Kamu tanpa sadar nyakitin orang-orang yang sebenarnya kamu sayang. Kamu bikin keputusan-keputusan yang akhirnya kamu sesalin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan tanpa disadari, hidup kamu jadi berantakan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, masalah awalnya tuh cuma kecil. Masalahnya sepele, tapi reaksi kamu yang gede banget. Dan itulah alasan kenapa hidup terasa lebih capek dari yang seharusnya. Bukan masalahnya yang berat, tapi reaksi kita yang bikin semuanya jadi berat. Satu hal lagi yang perlu kita sadari, emosi itu bisa menipu. Kalau kamu percaya semua emosi yang kamu rasain, wah, bisa hancur hidup kamu. Kita ini sering banget percaya sama perasaan kita. Seolah-olah emosi itu selalu benar, dan selalu jadi petunjuk yang harus diikuti. Padahal, nggak semua rasa itu perlu dituruti. Contoh simpelnya gini, kamu lagi lapar banget, terus ada orang ngajak ngobrol, tiba-tiba kamu jadi lebih sensitif dan gampang marah. Atau, kamu lagi kurang tidur semalaman, besoknya pas kerja, semua orang di kantor kelihatan salah di mata kamu. Atau mungkin kamu lagi stres karena deadline, rasanya pengen nyalahin semua orang. Padahal, masalahnya bukan di orang lain. Masalahnya ada di dalam diri kita, emosi kita lagi nggak stabil, karena kondisi fisik kita nggak prima. Makanya, ada satu trik yang ampuh banget. Kalau kamu bisa menahan diri, cukup 10-30 detik aja sebelum bereaksi. Sebelum menjawab chat, sebelum membalas omongan orang, hidup kamu bisa berubah total. Jeda singkat itu ngasih otak kamu waktu buat mikir jernih, bukan cuman merespons pakai perasaan. Sekarang coba kita lihat dari sisi lain. Pernah nggak kamu perhatiin kalau orang yang emosinya stabil, yang tenang, yang adem, hidupnya kelihatan lebih lancar? Itu bukan kebetulan. Orang yang tenang dan bisa mengendalikan emosinya itu cenderung lebih mudah dapat rezeki, dapat peluang, dan punya hubungan yang baik sama orang lain. Kenapa bisa gitu? Simpel aja, orang yang tenang itu lebih dipercaya sama banyak orang. Kalau kamu punya rekan kerja yang kalem, kamu pasti lebih nyaman kan kerja bareng dia? Orang yang tenang juga dilihat lebih profesional. Mereka dihargai dalam hubungan, entah itu pertemanan, percintaan, atau keluarga, karena mereka nggak bikin drama. Mereka juga lebih mudah mikir jernih saat ada masalah, jadi bisa lihat peluang di tengah kesulitan. Hasilnya, mereka lebih sedikit bikin masalah baru, dan hidupnya jauh lebih sedikit drama. Sebaliknya, orang yang emosinya meledak-ledak, seringnya mereka malah kehilangan kesempatan emas. Mungkin kesempatan promosi di kantor, kesempatan bisnis, atau bahkan kesempatan buat punya hubungan yang sehat. Semuanya hilang gara-gara nggak bisa jaga diri, nggak bisa jaga lisan, dan nggak bisa jaga sikap. Jadi, ingat ini baik-baik. Orang yang berhasil menguasai emosinya akan menguasai banyak hal lain dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak meledak setiap kali ada masalah? Apakah ini butuh teori psikologi yang rumit? Nggak, sama sekali. Kamu cuma butuh 5 skill sederhana yang bisa kamu praktikkan mulai hari ini juga. Skill pertama, dan ini yang paling penting, pause 10 detik sebelum merespons. Saat kamu ngerasa emosi udah mau naik, pengen marah, pengen teriak, stop, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, tahan, hembuskan pelan-pelan. Coba hitung dalam hati dari 1 sampai 10. Kelihatannya sepele, tapi ini beneran bisa nyelamatin hubungan kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, bahkan masa depan kamu. Cuma 10 detik, tapi dampaknya luar biasa. Skill kedua, belajar mengenali trigger atau pemicu kamu. Coba renungkan.
Apa sih yang paling gampang bikin kamu marah atau emosi? Apakah nada bicara orang lain yang agak tinggi? Apakah saat kamu merasa disepelekan atau nggak dihargai? Atau mungkin sesederhana karena kamu lagi lapar? Atau lagi capek? Atau mungkin saat kamu lagi merasa insecure? Kalau kamu udah tahu apa pemicunya, kamu bisa lebih waspada dan siap sayap sebelum meledak. Jadi, saat trigger itu muncul, kamu udah sadar, ini dia nih, aku harus hati-hati. Skill ketiga, jangan pernah menjawab saat lagi emosi. Ini aturan emas. Kalau ada chat yang bikin panas, jangan langsung dibalas. Tunda dulu. Kalau ada orang ngomong sesuatu yang bikin kamu tersinggung, jangan langsung balas. Diam dulu. Kalau mulut udah gatal pengen ngomong kasar, coba deh ambil air putih dan minum. Serius. Air putih itu bisa menyelamatkan hidup lebih dari yang kamu kira. Memberi jeda pada diri sendiri saat emosi lagi di puncak adalah keputusan paling bijak. Skill keempat, fokus ke solusi, bukan ke drama. Saat ada masalah datang, kebanyakan dari kita refleks bertanya, kenapa sih ini harus terjadi sama gue? Kenapa gue sial banget? Pertanyaan ini cuma akan bikin kita makin terpuruk dalam drama dan perasaan negatif. Coba ganti pertanyaannya. Tanya pada diri sendiri, oke, ini sudah terjadi. Apa langkah pertama paling kecil yang bisa gue lakukan sekarang buat nyelesain ini? Pertanyaan ini langsung mengubah pola pikir kamu dari korban menjadi problem solver. Mind shift ini sangat kuat. Dan skill kelima, yang sering diremehkan, rawat dirimu. Tidur, makan, dan pikiranmu harus sehat. Kadang-kadang, emosi kita meledak bukan karena hati kita buruk atau kita orang yang pemarah, tapi sesederhana karena tubuh kita lelah. Pastikan kamu tidur cukup. Pastikan kamu makan teratur. Coba deh meditasi 5 menit setiap hari, atau sekadar jalan kaki sebentar tanpa megang handphone. Dan yang paling simpel, coba bersyukur setiap pagi untuk hal-hal kecil. Aktivitas sederhana ini bisa menstabilkan emosi jauh lebih cepat dan efektif daripada dengerin ceramah 2 jam. Penting untuk diingat, orang yang emosinya stabil itu bukan berarti orang yang gak punya emosi. Itu mitos. Mereka tetap merasakan sedih, marah, kecewa, sama seperti kita semua. Bedanya adalah mereka tidak diperintah oleh emosi itu. Mereka yang memegang kendali. Mereka merasakan emosi itu datang, mereka mengakuinya. Tapi mereka memilih untuk merespons dengan bijak, bukan bereaksi secara membabi buta. Itulah yang namanya dewasa. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kendali emosi itu sama dengan hidup yang lebih mudah. Coba bayangin deh, begitu kamu bisa mengendalikan emosi, kamu jadi nggak gampang ribut sama pasangan atau teman. Hubungan kamu jadi lebih harmonis dan damai. Kerjaan di kantor jadi lebih lancar karena kamu bisa berpikir jernih saat ada tekanan. Rezeki terasa lebih deras karena peluang datang ke orang yang tenang. Pikiran kamu lebih jernih dan tentunya hidup kamu jadi jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena kamu sudah berhasil menguasai musuh terbesar yang dimiliki setiap manusia, yaitu diri sendiri. Jadi, mari kita mulai dari hari ini. Kalau kamu ingin hidupmu lebih terarah, lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih mudah mencapai semua tujuanmu, mulailah dari dalam. Latihlah cara kamu mengelola emosi, satu langkah demi satu langkah. Karena benar kata pepatah, dia yang berhasil mengendalikan emosinya, akan berhasil mengendalikan hidupnya. Kalau kamu setuju dengan pesan ini, coba tulis di kolom komentar. Aku memilih tenang. Aku memilih kendali. Mari kita sama-sama belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Hanya di vibe positif aja. Tetap positif, ya.